fi ayatil ukhra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala aidan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa sadaqa Rasulul Karim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bapak-bapak peserta tahsin yang semoga kita semua dirahmatin Allah. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam upaya untuk mengistiqomahkan majelis kita ini, majelis yang kita cintai ini, ya di atas sehat, di atas afiah, di atas hidayah, di atas inayah, semuanya adalah atas izin Allah Jalla Jalaluhu. Begitu juga kesyukuran ini tidak pula kita putus-putusnya sandingkan dengan salawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah berikan keselamatan karunia-Nya kepada beliau juga dan kepada keluarganya, juga kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga yaumil akhir. Alhamdulillah kita telah pun juga masuki materi pada dua bab besar kita, ya. Adapun materi terakhir yang kita jalani, ya, materi terakhir yang kita bahas adalah mengenai bab sifatul huruf yang tidak memiliki lawan, dan kita sampai pembahasan bagian dari inhiraf dan takrir, ya. Insyaallah hari ini kita akan membahas dua sifat terakhir yang merupakan bagian daripada sifat yang tidak memiliki lawan. Yakni yang kedua ini adalah istitalah dan lin, ya, yang merupakan penutup daripada materi kita dari bab besar sifatul huruf. Nah, insyaallah setelah ini kita akan melakukan murojaah untuk seluruh ilmu-ilmu yang telah kita sharing di grup ini. Ikhwani fillah rahimakumullah. Adapun istitalah ini secara bahasa adalah mengenakan, ya, seluruh sisi, ya. Adapun secara bahasa ialah menempatkan atau memposisikan lidah atau lisan kita ini pada seluruh permukaan langit-langit di mulut kita, yang mana sisi-sisi lidah ini, ya, sisi-sisi lidah ini menyentuh kepada gigi geraham bagian belakang, ya, gigi bagian belakang atau kita sebut dengan gigi geraham, dan kemudian barulah dilepas. Nah, ini adalah kondisi tersulit, ya, menurut saya, dan ini juga menurut daripada sebagian daripada ulama. Bahkan informasi yang kita dapat bahwa huruf sifat istitolah ini adalah sifat tersulit sekalipun bagi orang Arab, ya. Apa dia hurufnya? Mungkin ada yang sudah tahu? Hurufnya adalah dot. Istitolah. Apa ya, Pong? Ya. Hurufnya adalah dot, ya. Dan dot ini bukan sembarang penyebutan, ya. Bertimpa-timpa sifat yang lazimah maupun yang aridah di dalamnya, ya, yang membuat seorang qori itu memerlukan tenaga ekstra, ya, usaha ekstra untuk penyebutannya, ya. Dari pertama kita tahu bahwa huruf dot ini
adalah huruf yang isti'la, ya, yang paling menonjol ya, isti'la. Namun dia tidak boleh syiddah. Ya, maksudnya dia terus mengalir, ya, sifatnya dia karena rokhawah ya. Lalu dia dikuatkan dengan sifatnya yang itbaq. Ya, ini terkumpulnya udara sebelum dilepaskannya. Ya. Dan ditambah lagi syarat ketiga, yakni syarat yang sengaja didatangkan atau sengaja diusahakan oleh seorang qori, yakni sifat istitolah. Yang mana istitolah ini bermakna seperti tadi kita telah jelaskan, dia lidah itu harus mengenai gigi geraham bagian belakang. Dan lidah harus menguasai seluruh langit-langit di atas sebelum dikeluarkannya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ilustrasi atau gambar daripada makhraj daripada dhad, maka biasanya penulis atau penerbit ya akan menunjukkan bahwa makhraj dhad itu seluruh lidah. Jadi seluruh lidah itu adalah makhrajnya dhad. Iya. Nah, ini yang merupakan sebuah tantangan atau kesulitan tersendiri di dalam menyebutkannya. Ya, sebagaimana sebagian besar daripada makhrajul huruf ya itu memanfaatkan sisi depan lidah ataupun sisi belakang, sisi tengah, ya, sisi depan, sisi tengah, ya, sebagian kecilnya dari sisi belakang hanya 2 huruf ya, qaf dan kaf, ya, sebagian besarnya itu dari depan dan tengah. Ini mudah, tapi dhad itu seluruhnya. Nah, jadi suaranya adalah do, ya, do, dan itu kita harus pastikan, kita harus merasakan sebelum kita keluarkan suara ini, lidah sudah menyentuh geraham bagian belakang. Ya, gigi bagian belakang atau geraham. Do, seperti itu. Ya, ada pengecualian bagi yang mempunyai uzur atau tidak sanggup untuk mengenai lidah seluruhnya, sisi kanan dan kiri ya, maksud kami. Nah, ini diperbolehkan bagian kanan saja atau bagian kiri saja. Diperbolehkan kanan saja atau kiri saja. Ini kalau yang memiliki uzur. Tapi yang dapat melakukan ini keduanya, maksud kami adalah mengenakan seluruh lidah ini kanan dan kiri kepada gigi geraham, ini lebih baik ya, dan suara yang akan dihasilkan itu jauh lebih sempurna. Nah, ini adalah sifat istitolah dan hurufnya hanya dhad. Ya, dhad. Baik. Sifat kedua ya, atau yang menjadi sifat terakhir kita di sini adalah lin ya, atau layyinah. Nah, ini yang nanti bahasa ini akan dicomot juga dalam beberapa istilah-istilah tajwid ya. Karena dasar daripada lin atau layyinah adalah huruf ya dan waw. Ya, yang mana dua huruf ini menjadi simbol daripada huruf vokal. Apa itu layyinah? Nah, ini layyinah ini merupakan satu sifat yang sedikit memiliki kesamaan dengan sifat rokhawah. Ya, namun sifat rokhawah itu adalah sifat yang lazim, ya, yang tidak bisa kita buat-buat, melainkan penyebutannya itu otomatis harus melalui sifat itu. Sedangkan layyinah ini adalah sifat yang mesti dihadirkan oleh seseorang, harus dipaksakan untuk keluar bersamaan dengan huruf. Ya, yakni dia layyinah ini secara bahasa itu lembut, yang lembutnya itu bermakna feminim. Jadi seperti lembutnya kewanitaan ya, layyinah. Biasanya layyinah ini dipakai nama anak perempuan gitu ya, layyinah. Maksudnya yang lembut ya, secara feminim. Bagaimana itu bisa terjadi? Yaitu dengan benar-benar kita melembutkan ya dan waw pada saat dia kasroh. Ya, pada saat dia disukunkan, sebelumnya dia fathah. Ya. Ai atau au. Ya, ini adalah yang paling ketara daripada dua sifat layyinah ini. Jadi tidak bisa dibaca ai atau au.
Au. Nah, ini terlalu keras. Nah, ini baru melampaui rokhawah saja. Baru melampaui sifat yang rokhawah saja. Ya. Au atau ai. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir syai. Ya. Syai. Ya, ini dia baru rokhawah. Tetapi jika kita mengusahakan sifat layyinah, maka suaranya yang seharusnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir syai. Dia naik secara lembut. Syaiton atau au ya. Syaiton. Nah, ini kelembutan yang bermakna lebih feminim, ya lebih lembut daripada rokhawah. Ya. Jadi nanti ini istilah ini harus diperinci ya, karena kedua maknanya sama-sama lembut. Pertama syiddah, rokhawah kan, keras dan lembut. Ya, keras dan lunak gitu kan. Al-layyinah ini kenapa lunak lagi? Nah, lunaknya dia lebih ekstra, ya, lebih lembut lagi. Bahkan di sini lebih kepada arah feminim ya, dari namanya juga layyinah pakai tak marbutoh itu masuk kepada muannas ya, dalam golongan isim layyinah. Baik, inilah kedua sifat yang akan mengakhiri bab besar kita. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pertemuan selanjutnya jika kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memurojaah seluruh ilmu ya, dari istilah dari makhrijul huruf ya, beberapa istilah-istilah tajwid yang kita buka ya, seperti mad ya, nama-nama dari mad, bentuk-bentuk kesalahan ya, apa itu qalqalah ya. Jadi begitu juga dengan berapa makhrijul huruf, mana saja tempatnya, hurufnya apa saja pada makhraj-makhraj tertentu, hingga sifat ini insyaallah taala. Ini menandakan kita akan bersiap-siap untuk memasuki bab besar ketiga, yang bab ini termasuk bab yang paling Anda senangi karena di dalamnya banyak bentuk khilafiyah ya daripada kalangan ahli ilmu ya, yakni istilahut tajwid ya. Kita akan bahas di sini, dan biasanya yang memasuki bab ini insyaallah udah yang faqih ini di dalam ilmu tajwid insyaallah. Baik, kita berikan kesempatan untuk para peserta sekalian, jika ada yang ingin bertanya, tafadhol. Ya, silakan Pak Jaya. Belum ada Pak Ketua. Pak Jaya. Saya kira udah siap-siap. Pak Adi nih, Pak Adi mau nanya nih. Belum, Pak. Cuma tadi kalau dotnya gimana Pak tadi, Pak? Baik. Dot ini ya dia mesti melakukan usaha ekstra, yakni mengenakan sisi-sisi kiri ataupun kanan lidah itu kepada geraham. Nah, jadi gini. Jadi dia ada 3 tahap nih dot ini. Kalau kita lihat dari evolusinya ya, ini pertama dari huruf dal ya. Ya, dia ujungnya tuh sedikit sama dengan huruf dal, ditebalkan jadi do ya, da jadi do ya, diitbakkan jadi do, di istitolahkan jadi do. Nah, ini bentuk daripada evolusinya dia ya. Pertama di isti'la dia do ya, do, diitbakkan dia jadi do ya. Kita sengaja kan kena mengenakan sisi kiri dan kanan lidah menjadi do. Nah, sempurnalah kedudukan huruf dot ini, yang dot. Yang mana huruf dot ini memang kalau kita baca secara hadar atau kita berbicara dengan bahasa Arab, ini mempertahankan sifat ini sulit ya, sulit. Nah, dia hanya bisa ketara atau kelihatan pada saat kita membaca dengan urutan bacaan yang tahqiq
Ya, ini bacaan yang teliti. Walau dolin, seperti itu ya. Do. Adapun pada saat kita berbicara dengan bahasa Arab, fiil mudhari misalnya, mudhari. Ini tidak ketara dia keluarnya pada saat kita menyebutkan ini dalam bahasa Arab atau muhadasah ya, percakapan sehari-hari. Ya, ketaranya ini hanya pada saat bertilawah. Dan ini adalah bentuk kefasihan, ya, bentuk kefasihan seseorang atau fakih tidaknya seseorang di dalam menguasai ilmu tajwid. Ya, dilihat dari bagaimana seseorang tersebut menyebut dot. Karena bertimpa-timpa ya sifat yang di sini yang harus didatangkan maupun yang dilazimkan. Seperti itu. Badi. Masih. Dot. Afwan. Ya. Bismillah. Mungkin nanti dengan pembacaan Al-Fatihah mungkin bisa ditampilkan dotnya tadi. Iya. Ya, untuk pembaca. Syaratnya memang ya, syaratnya memang seseorang itu harus mengitbakkan sampai kepada tingkat itbak ya. Para qori tersebut yang hendak membaca ini harus faham isti'ala. Insyaallah semua sudah paham di grup ini ya. Dan harus paham itbak. Baru bisa mudah untuk menerima terminologi daripada istitolah ini. Ya. Dia sudah paham bagaimana mengitbakkan shiratal ladzi. Ya, itu kan cara kita mengitbakkan ya. Shiratal ladzi. Nah, atau ya. Baru mudah untuk dimasukkan atau didatangkan sifat yang selanjutnya ini istitolah. Seperti itu. Saya mau nanya, Ustaz. Iya. Betul. Ustaz, saya mau nanya. Iya, tafadhol. Ya. Tadi dot itu ada tingkat-tingkatannya gitu, sampai terakhir itu istitolah. Iya. Pertanyaannya, kita ketemu dot itu langsung kita isti'alahkan saja atau ada kriterianya harus itu isbat atau apa gitu, Ustaz? Oh iya. Kita harus menjamakkannya dalam satu sifat sekaligus. Ya. Adapun jika terpeleset dalam kesalahan yang jali itu adalah makhraj ya. Pada saat kita sampai kepada mengisti'alakan ya itu sudah lahan yang khafi gitu. Ya. Semakin kita ke sini ya semakin sedikit kesalahannya. Misalnya kita makhraj tepat, isti'ala namun dia tidak itbaq. Nah, ini kesalahannya lebih mending daripada dia tidak mengisti'alakannya. Ya, ataupun seseorang tersebut membaca huruf dot ini dengan isti'ala dan dengan itbaq. Nah, ini sudah luar biasa ya bagi seorang qori apalagi yang baru belajar ilmu tajwid, mempertahankan dua huruf ini sudah termasuk usaha atau effort yang cukup. Ya. Namun tidak hanya sebatas itu, ya, dia harus menambahkan satu sifat terakhir lagi yakni istitolah. Dan inilah kesempurnaan daripada huruf dot ini. Dan harus digabungkan secara bersamaan. Ya, secara teknis seperti itu. Jadi kalau kita lihat urutan ya, pada saat masuk ke huruf dot nih, lidah langsung standby kepada geraham. Itu yang pertama dulu sebenarnya. Standby kepada geraham belakang. Habis itu istitolah. Turun bagian tengah karena menyimpan udara ya. Di tengah ini menyimpan udara. Baru isti'ala itu naik. Jadi cekung karena turun bagian tengah ini, belakang naik gitu ya. Baru keluar, dorong keluar. Seperti itu. Nah, ini cukup sulit ya, cukup sulit, cukup memiliki strategi di dalam peran makrosnya, ya harus memahami kontur atau sifat daripada lidah kita masing-masing, bagaimana dengan geraham kita, karena ini uzur diberikan bagi
para qori yang memiliki masalah dengan lidahnya atau memiliki masalah dengan bentuk gigi geraham di bagian belakang. Ya, mungkin sebagian orang ada yang gigi gerahamnya sudah copot seperti itu gitu kan. Dan ini membuat celah udara nih bagi yang sudah rontok gigi belakang ya. Ini membuat celah udara ya. Dan ini dimaklumi untuk diberikan uzur ke atasnya, dia boleh memakai huruf gigi bagian yang lainnya pada sisi yang lainnya seperti itu. Namun kejadian ini opung harus bersama-samaan, secara bersamaan sekaligus. Iya. Terima kasih Ustaz. Bisa dicontohkan Ustaz? Iya. Do, ya, do seperti itu. Do. Jadi pertama lihat bedakan dengan ana membaca dot ini dengan isti'la saja. Do, ya, do. Pada saat ada baca dengan itbaq, do, dia turun ya, do. Ana baca dengan istitolah, powernya naik. Kenapa? Karena celah udara ditutup seluruhnya. Do. Nah ini tingkat ketiga dia terakhir. Yang bagi seseorang yang sudah lama bergelut di dunia ilmu tajwid ini akan terasa sekali ya, apakah qori itu melafazkan dot ini dengan istitolah atau tidak. Do ya, karena di lidah itu agak sedikit cepat perpindahan ya. Do seperti itu. Do. Berkat daripada istitolah ini ya, ini dorongan udara atau power suara dot ini lebih keras. Do ya. Tanpa istitolah maka kedudukannya sedikit lebih lemah. Do ya, do. Karena lidah ini belakang ini dilewati oleh angin seperti ini. Habis itu seorang itu menutup celah angin itu dengan gigi geraham. Ya, lidah ini ditutup, dikunci dengan gigi geraham. Disinilah terjadinya sebuah pengumpulan tenaga atau udara, pengepungan udara yang dikeluarkan seperti itu. Kira-kira Pak. Terima kasih Ustaz. Afwan. Ya ini tentunya perlu kebiasaan oleh para qori ya, atau qurra, yang mana sehingga pada saat kita membaca ini diinginkan ke atas itu tidak dibuat-buat. Tidak dibuat-buat, maksudnya adalah tidak membebani seseorang. Ya, membebani seseorang sehingga pada jumpa huruf dot di situ dia mengalami kesulitan yang tinggi dan menempatkan dirinya sebagai orang yang harus bertanggung jawab terhadap sifat dan makhraj ini, sehingga tidak konsentrasi dengan huruf yang lain, tidak. Ya, lihat tadi urutannya tadi. Yang paling penting makhraj terlebih dahulu. Ya, makhraj kita kuasain bahwa dot ini seluruh lidah dan dia ujung lidah itu dekat pada dal ya gitu ya. Dot. Ya, ini yang paling pertama yang melepaskan seseorang pembaca ini dari lahan yang jali. Kedua, kesempurnaan kedua, dia harus isti'la. Nah, otomatis tentu pembacaan dot ini jangan dat ya, jangan dat. Dat ini ke arah a dia, tapi dot. Harus benar-benar bulat ya. Dot ya. Ditambah kesempurnaan yang ketiga, yakni membuatnya menjadi itbaq ya. Dot, do ya, dia seperti seakan turun karena saking beratnya penyebutan ini, dan ditambah istitolah. Naik lagi powernya jadi dot seperti itu. Dot. Ya. Baik. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke Al-Fatihah mungkin. Saya sudah tulis di chatting yang baca Al-Fatihah, Papi dan Pak Arman. Jadi Papi udah lama nih belum baca Al-Fatihah lagi. Ini giliran lagi sekarang baca Al-Fatihah.
mesti ditampilkan sifatul huruf dan terutama huruf istitolanya hari ini. Masya Allah. Salah mulu. Masya Allah. Ya, Pi, namanya juga kita Gak apa-apa. belajar. Kulu Bani Adam khotoun, Papi. Gak masalah salah ini. Yang penting hadir. Tafadhol, Ya, Papi. betul. Papi, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya, sebentar Papi. Ikutin intonasi daripada saya. A'udzubillah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sedikit lebih tenang tapi pada penyebutan huruf-huruf yang ditasdidkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Napasnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Iya, Papi. Papi tinggal fokus ini pada ayat yang ke-7 ini. Insyaallah di 1 sampai 6 ini sudah lepas dari lahan yang jali, ya. Di ayat ke-7 ini pertama untuk Papi fokus untuk berhenti pada alaihim, ya. Jadi dari kita membaca siro walladzi, ya, sampai alaihim ini harus satu napas dan ditargetkan berhenti di alaihim. Nah, untuk panjang pendeknya itu mohon diperhatikan, ya. Hanya terjadi panjang pada ro, ya, di, ya, dan ada lain pada lai, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi jangan dipanjangkan ta-nya, jangan dipanjangkan. Ya. An'amta alaihim. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, boleh diulang di sini dulu, Papi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pada saat masuk ta ini sebisa mungkin jangan diberhentikan, ya. Karena ini bukan huruf muqatta'ah, ya, yang mana seorang tersebut harus menyambungkannya. Gitu habis huruf ta ini berarti sudah siap-siap menyambut olehnya huruf ain, ya. Atau dalam bahasa lain, tidaklah kita menyebutkan huruf ain melainkan kita telah di penghujung habisnya suara dari huruf ta. Jadi nggak boleh diputus. An'amta alaihim. Langsung disambutkan, ya. Ta alaihim. Langsung sambung. An'amta alaihim. Ta alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ahsan. Baik. Selanjutnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya. Selanjutnya pada huruf B, ya. Pada huruf B ini juga jangan diputus. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bi 'alaihim. Seperti itu. Bi 'alaihim, langsung masuk, ya.
Ya, boleh di Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ahsan, barakallahu fiik. Nah, ini Papi, khusus untuk Papi ini mohon diperhatikan di ayat ke-7 ini berarti koreksinya itu pada dua pembagian ayat ya. Pertama huruf ta, yang kedua huruf bi. Sama-sama mereka yang masuk kepada kata alaihim ya. An'amta alaihim sama ghairil maghdubi alaihim. Secara spesifiknya ta'alaihim bi'alaihim. Ta'alaihim bi'alaihim. Nah, ini mohon diingat. Insyaallah jika ini telah diperbaiki, lahir yang jali sudah lepas dari situ. Ya, dan kita bisa berangkat lagi masuk fokus kepada perbaikan-perbaikan bacaan yang tingkatnya di atasnya. Allahu barik fiik. Tapi Pak Arman. iya, disambut dengan Pak Arman. Siap, Pak. Siapa ketua? Ya, Al-Fatihah Pak Arman. Apa kabar Pak Arman? Alhamdulillah, Ustaz. Baik, Ustaz. Masya Allah. Ustaz, Baik. dan Ustaz berkabar baik juga. Amin, amin. Insya Allah. Nggak nampak videonya Pak Arman ya? Nampak ini, Pak. Tapi Pak Armannya nggak nampak. saya harus setting. Saya sambil jalan pagi, Ustaz. Oh ya, oke. Silakan. Saya izin juga untuk mencoba memberanikan diri tanpa melihat tanpa melihat teks Quran supaya saya mau ngecek apakah bacaan saya pada saat sholat sudah benar atau belum gitu, Ustaz. Boleh, Ustaz? Allahu Akbar. Masya Allah. Afdal ini Pak. Masya Allah ya. Iya. Saya ada khawatir. kata yang berpikiran demikian, ini juga bagus ya. Sangat bagus sekali. Ya. Ini karena efeknya langsung kepada memori hafalan kita masing-masing. Baik. Tafadhol. Kebetulan sampai di MRBJ. Oh, Masya Allah. Baik. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Iya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fiik. Masya Allah. Iya. Pak Arman, di sini tentunya kita sudah masuk kepada koreksi tingkat lanjutan ya, Pak. Jadi di sini kita membahas mengenai sifat-sifat ya. Di sini Ana ingin fokus kepada sifat isti'la ya. Namun pada bagian huruf yang istifal yang setelahnya huruf isti'la. Contohnya di sini adalah ihdinas ya. Nah, ini memang kebanyakan jebakannya adalah kita menebalkan juga huruf nun di sini. Ihdinas, naus ya. Jadi kita mengangkat juga lidah bagian belakang pada saat penyebutan huruf nun, dan ini tidak dianjurkan ya, karena huruf nun itu tidak memiliki sifat isti'la. Ya, jadi bacaannya adalah ihdinas, naus. Ya. Kita lempengkan dulu lidah ya. Na baru masuk ke tasdidnya pada shod. Naus. Jadi memiliki efek seperti ada u-nya ya, padahal tidak ada u-nya. Tapi naus. Iya. Itu satu.
gitu, Iya. Ustaz. Betul. Barakallahu fiik. Dan yang terakhir adalah kondisi pada saat ayat ke-7 ya. Lam bertemu dengan huruf isti'ala juga. Isti'ala ini walau, lau ya. Jangan disebut menjadi walau, low, Oh, low. Nah, ini secara tidak langsung kita walau, mempengaruhi huruf walau, lam menjadi tebal juga ya. Karena walau, yang sebenarnya huruf lam ini berdiri pada istifal. Ya, ini wala ya. Wala, walau. Nah, seperti itu. bukan Transformasinya seperti itu. walau, bukan walau, tapi Iya, walau, betul. Dan ini walau. juga kisah ini Oh, juga oke. banyak terjadi. Contohnya pada surat Qul huwallahu ahad ya. Ahad, Wallah. Orang kebanyakan Allah, membacanya Qul huwallah, huwallah, huwallah ya, seperti W dengan O. Allah, Wallah. Padahal harusnya Qul huwa. Qul Qul huwa Allah, huwallah. Qul huwa Huwa Allah, sambung dengan Allah. Huwallah. Nah, ini Qul huwa Allah. kejadian yang sama pada ayat ke-6 dan ke-7 ini. Oh, Jadi baik, Thaib baik. mohon diulangi dari ayat ke-6 dan ke-7. Jadi ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Iya, masih sedikit Masih salah, tertempat Ustaz. ya. Ihdina, kita jangan terpengaruh dulu kepada short ya. Ihdina. Oh, Ihdina. ihdina dulu, Ya, fokus ke ihdina situ, baru terus masuk baru ke belakang. naik. Ihdinaus, naus. Nah, jadi Oh, efeknya seperti ada u-nya gitu kan ya. Ihdinaus. ihdinas. Iya, itu dia. Ihdinas siratal mustaqim, gitu ya, Ustaz. Thayyib. Ihdinas siratal mustaqim. Iya, Saya ulang, Ustaz. boleh. Thayyib. Ihdinas siratal mustaqim. Iya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Iya. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin. Ahsan. Thayyib. Sebelumnya Yes, saya walad gitu ya, ya, Ustaz, kan? sebelumnya dia ada O-nya Walau. pada lam ya. Walau. Iya. Low. Nah, ini Jadi harusnya A dihindari. ya, Ustaz, lebih Harusnya betul. betul. Hurufnya lebih ke arah A, bukan ke arah O ya, Ustaz. Iya. Walad, Karena iya. huruf vokalnya pada lam ini adalah fathah ya. Garis di atas itu. Nah juga begitu, fathah vokalnya. Walal. Oke. Dan Ya. mereka berdua ini nun dan lam bukan termasuk daripada sifat isti'ala. Ya, jadi baik, seperti itu. Dan ini umum ya, biasanya umum terjadi seperti itu. Termasuk dalam buku Tajwid Al-Musawwar karangan Dr. Aiman Rusdi ini meletakkan kepada kesalahan yang paling sering dilakukan para kaum muslimin ya. Ya, terutama yang baru belajar di dalam ilmu tajwid ini menempatkan posisi huruf-huruf seperti ini. Barakallahu fiik. Insyaallah banyak kemajuan nih Pak Arman, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Insyaallah. Syukran, Ustaz. Jazakallah. Afwan. Di MRBJ nih. Langsung. Belakang MRBJ, Ustaz. Oh, Masya Allah. Saat ini soalnya ada rapat juga dengan Pak Ketua nih. Oh, Masya Allah. Jam 8 nanti. Jadi kalau nggak jalan soalnya kayaknya badan nggak enak gitu. Masya Allah. Sahalallah. Saya pengen ikut juga tahsin dan pengen jalan juga. Jadi akhirnya ya sambil jalan. Afwan ya, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Jangan lupa makan lontongnya, Pak. Oh iya. Itu buat sarapan sama Pak Ketua nanti. Jadi nanti sambil jalan Pak Arman, ya sambil jalan diulang-ulang tuh. Ihdinaus. Iya, insyaallah. Ihdinaus. Ya kan. Walau. Insyaallah. Pakai masker kok ini. Baik, mungkin kita lanjutin langsung ke talaki surat Al-Quraish. Kemarin kita belum baca satu persatu satu surat ya. Iya.
Kalau nggak salah hari ini kita udah 1 orang 1 surat ya. 1 orang sudah 1 surat ya. Ya, Berarti kita pindah. Kebetulan hari Pindah. ini banyak yang mau izin awal, jadi saya utamakan dulu nih Pak Adi sama Opung. Mungkin yang senior dulu nih, Opung dulu lah ya. Pak Adi ya. Pak Adi. Siap. Mana Pak Adi? Iya, Pak. Ya, ada respon tadi. Pak Opung dulu baca ya, nanti habis itu Iya, Pak Pak. Adi ya. Iya, Pak. Oke, jangan pergi dulu Pak Adi. Iya, Pak. Opung dulu baca ya. Tafadhol Tadi Opung. udah pakai seragam. Iya. Mana Opung? Oh. Di unmute tuh Opung, di unmute. Oh ya, oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Iya, sebentar Opung. Naikkan lagi isti'ala pada huruf qaf ini. Ya. Bukan tafkimnya ya, tapi isti'alanya. Jadi, qu. Ya, bagaimana kita menyebut qu, qu, ya. Quraisy. Ya. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Baik. Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Iya. Sempurnakan menjadi 4 harokat. Opung. Was-shaif. Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Baik, ahsan. Falyabudu rabbahazal bait. Baik. Allazi at'amahum Iya, sebentar Papi. Opung. Ini ada kolkolah ya. Masuk pada kolkolah kubro atau sugro? Sugro ya, iya. Sugro berarti kita penyebutannya harus tidak mentok kepada hamzah. Ringan, ya, benar, ringan. Ato'anahum. Ato'anahum. Berjalan saja dia. Iya, jangan mentok kepada hamzah. Seakan-akan ini menjadi kolkolah kubro. Ato'anahum. Ini sudah mentok dia kepada hamzah ya, yang mana posisi ini diambil oleh kolkolah kubro. Jadi sembari jalan. Ato'anahum. Baik, boleh diulang. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Wakafnya di minggu aja Ustaz. Opung. Ya. Baik. Baik, barakallahu fiik, Opung. Ya. Boleh ulangin sekali lagi ini ada mempertahankan ikhfa di sini ya. Minju ya, mempertahankan ikhfa pada nun bertemu dengan jim. Ini harus disempurnakan sama porsinya seperti kita mendengungkan hum ya. Hum minju kalau disuku situ. Atau kalau misalnya disambung hum min ju'in wa nah, ini dengung-dengung ini sama porsinya.
Begitu juga dengan dengung terakhir pada kata min juga ya. Hum min ju'in wa amanahum min khauf. Seperti itu. Min khauf. Jadi keempat ya, di sini ada 4 dengung ini mestilah dia sama porsinya. Baik. Boleh diulangi sekali lagi Pak. Nafas nggak nyampe sebelum Nafas nggak nyampe, boleh berhenti. Berarti boleh berhenti di minju aja. Iya. Ya. Allazi at'amahum min ju' Ahsan. wa amanahum min khauf. Baik. Iya, Pak Opung. Di ujung ini adalah huruf izhar yang mana kita mesti sesegera mungkin pindah ya. Tidak ada dengung di sini. Wa amanahum min khauf ya. Baik. Saya ulang Ustaz ya. Iya. Tidak diikhfakan wala digunahkan juga, tidak. Ya. Ikhfakan tadi seperti tadi yang barusannya min khauf, atau kita memperlama dengung. Wa amanahum min khauf. Nah, ini juga salah. Jadi sesegera mungkin. Wa amanahum min khauf langsung dia. Baik. Ulangi. Wa amanahum min khauf. Ahsan jaidan. Barakallahu fiik. Iya. Barakallahu fiik, Opung. Opung itu mau buru-buru main sepeda, jadi dia nggak konsen. Oh enggak. Gagal fokus dia. Fokus. Tadi bilang main sepeda, berarti colok-colok sama cucu tuh dari belakang itu. La haula wala quwata illa billah. Selamat bersepeda Opung, selamat bersepeda. Masya Allah. Hati-hati Opung. Ya, Assalamualaikum. Selamat. Ayo Pak Adi, ini juga ada satu nih, ketua hilang. Mandi yang sepeda. Udah cepat-cepat nih, colek-colek sama istri nih udah nih. Ayolah Pak. Dia masih ngurusin kucing. Iya. Baik. Fadhol, Pak. Fadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, sebentar. Bukanlah Diulangi. videonya, Pak. Diulangi. Kenapa Pak Ketua? Turunkan videonya Pak Adi. Kalau bisa. Oh, Ya, gitu. Biar nampak bibirnya. tadi Iya. lagi sarapan, Pak. Oh, Masya Allah. Jadi ikutan lapar nih Pak Adi nih. Apaan? Ini masih menunya orang goes nih, enak-enak ini menunya nih, mantap nih. Oh, Masya Allah. Menu sehat semua nih ya Pak Ketua ya. Paling tidak, Biar pagi semangat makan sop guysnya buntut. Pak Di. Ada semangat guys. Tadi malam. Baik, pertama Pak Adi, ini penyebutan huruf hamzah ya. Ini sama seperti kita sebut A ya, A B C A. Ya, jadi tidak ada usaha aridhah di sini, usaha didatangkan. A-U ya, tapi A seperti biasa. A. Dan usahakan dia syiddah. Itu keras ya ini. A ya, A. Baru setelahnya kita mengusahakan. Ya, ini huruf tawasud atau bainiyah ya. A-U. Nah, jadi suara seperti itu. A biasa langsung dilembutkan. A-U seperti itu. Baik, udah ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hasan, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Hasan, barakallahu. Li'ilafi Quraisy. Iya, di sini sama ya. Dan ini pada umumnya kita terjebak pada qaf di sini yang berharokat dhammah. Ini harus ditebalkan, benar-benar ikhwah ya. Karena qaf ini
kebanyakan kaum muslimin membaca pada saat fathah dia baik sekali, ya sempurna tebal ko. Tapi pada saat baca dhamma, kenapa dia turun? Nah, kenapa dia turun? Ini pertanyaannya. Jadi Quraisy harusnya dia tetap naik. Ko. Bagaimana kita baca ko? Dia menjadi ko. Yang berubah tuh hanya bibir saja. Ya, ko. Coba kita linkan, ya. Kita linkan ko ini menjadi ku, ya, prosesnya. Pasti seperti ini bunyinya. Kau, ya, kau. Bukan kau menjadi dari tebal menjadi tipis, tidak ya. Tapi kau muna misalnya, ya. Nah, jadi ku pertahankan. Ya, ini untuk yang lainnya juga ya. Karena memang Ana sendiri pun dulu awal-awal ini suka menipiskan huruf qaf pada saat dia dhamma. Jadi li'ilafi Quraisy. Ya. Ilafi Quraisy. Mantap. Ya, baik. Ilafihim rihlatash syita'i wash-shayf. Falyabudu rabb hadzal bait. Dar, ain ditawasudkan. Falyabudu, jangan ya'budu. Tapi ya'budu. Falyabudu. Falyabudu rabb hadzal bait. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Baik. Di ayat terakhir ini mohon untuk mengistiqomahkan huruf-huruf yang didengungkan, ya. Jadi porsinya itu 3 harokat ya Pak. Oh, bukan 2 ya, 3 ya? 3 harokat dengung ya, 3 harokat. Dengung itu sebenarnya 2 harokat ya. Namun 3 harokat ini disamakan dengan harokat yang fathah, dhammah ataupun kasrah. Jadi alladzi at'amahum min ju'in. Ya, lihat nih. Hum, min dengan ayu itu sama tingkat bacaannya. Bahkan dengan yang terakhir juga sama. Amanahum. Ini 3 harokat. Ada ulangi. At'amahum min ju'in wa amanahum min. Nah, seperti itu. Sama porsinya. Baik, boleh dicoba kembali. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Baik, barakallahu fiik. Iya, alhamdulillah. Ini sudah semakin masuk kepada sifat-sifat nih Pak Adi, alhamdulillah. Ini saya sedikit ingin memberi masukan untuk Pak Adi dan untuk semuanya, ya, kita yang berusaha untuk menjaga hak-hak setiap huruf beserta dengan harokatnya, ya. Mohon ingat dengan harokatnya ini hendaklah menjaga mat yang 2 harokat. Ya, contohnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah melebihi. Walaupun secara makna ini tidak berubah, namun hendaklah dijaga 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, sudah lebih bagus tapi itu masih terdengar masih lebih dari 2 harokat. Masih lebih dari 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh sekali lagi ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsan jahit jiddan. Ini setiap huruf yang 2 harokat ini mohon dijaga. Termasuk ayat ketiga juga nanti kan. Rabbahazal hanya 2 harokat. Ya. Begitu juga wa amanahum. Jangan terlalu panjang. Wa amanahum. Nah, memang cukup enak ya kalau didengar gitu. Namun ini melebihkan ya. Melebihkan dari porsinya ya. Baik. Barakallahu fiik untuk Kasih. Afwan. Saya izin ya Pak Ustaz. Fadhol, Pak. Baik, Pak Adi. Ma'asalamah. Hati-hati, Pak. Ya. Lanjutnya Pak Rama. Baik, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, walaupun nggak ada teksnya di sini, shin ya Pak, mohon ditafasyi kan. Tafasyi itu adalah menyebarkan udara di dalam mulut kita, udara di dalam mulut kita. Seperti kita menghalau binatang yang masuk ya gitu. Syaitan. A'udzu billahi minasyaiton. Syaitan. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Li'ilafi Quraisy. Ya, fi-nya pendek, Pak. Ya. Fi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Iya. Ilafihim rihlatasyita'i was-shayf. Baik. Falyabudu rabba hadzal bait. Jelaskan syiddah dan hamas huruf ta ini. Hadzal bait. Hadzal bait. Ada percikan udaranya. Hadzal bait. Hadzal bait. Ada di penghujung ya. At ada seperti itu ya. Hadzal bait. Ada at ya. Hadzal bait. Afwan. Apa aneh nggak terdengar atau memang terkadang suka ini ya di mic ini suka menghilangkan noise itu. Baik. Pokoknya intinya huruf ta ini harus ada hamasnya ya. Hadzal bait. Ada percikan udaranya. Bait. Itu dia. Masuk ini, suaranya tadi masuk dia. Hadzal bait. Jadi diplesetkan dia keluar ya, Pak. Hadzal bait. Seperti itu. Falyabudu rabba hadzal bait. Iya, baik. Alladzi at'amahum min ju'. Iya, sebentar, Pak. Atau ya. Kolkolahnya di sini kolkolah suro. Ya. Jadi jangan tidak dikolkolahkan justru, tapi usahakan dia ya menjadi kolkolah atau dia seakan-akan berharokat fathah seakan-akan di sini ya, atau anahum atau, tapi derajatnya hanya setengah harokat. Atau anahum pertama, baru pada saat masuk kepada huruf nun yang tidak berharokat di sini, itu harus ikhfa ya, bukan wajibul gunnah
Ya. Ya, dileburkan. Bukan dileburkan, dicampur ya bunyi nun dengan jim. Minju. Iya, boleh diulangi. Alladzi at'amahum min ju' Baik. wa amanahum min khauf. Di sini justru izhar, tidak boleh berlama-lama dengan huruf nun di akhir ayat di sini. Wa amanahum min khauf, langsung min khauf gitu. Wa amanahum min khauf. Baik, barakallahu fiik. Barakallahu fiik, Pak. Terima kasih, Ustaz. Sahallahu lak, insyaallah. Selanjutnya Pelan-pelan Pak Jaya. Iya. Ini dia Kori kita. Masya Allah. Apa kabar Pak Jaya? Alhamdulillah Pak Ustadz. Masya Allah. Jenggotnya tambah panjang nih. Masya Allah, Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ya, sebentar Pak. Dijelaskan lagi rohnya ya. Quraisy. Baik. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatasyita'i was-shayf. Iya. Falyabudu rabba hadzal bait. Iya, huruf ain di sini ditawasudkan. Ya, usahakan untuk ditawasudkan. Falyabudu, ya'budu. Falyabudu. Iya, itu dia Pak. Falyabudu rabb hadzal bait. Iya. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Baik, ulangi sekali lagi Pak. Afwan, sampai kepada kami agak terputus. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Baik, barakallahu fiik Pak Jaya. Masya Allah. Masya Allah alaikum Pak Jaya. Syukran Pak. Afwan. Selanjutnya Papi. Papi, mana Papi? Di unmute Pi, unmute Papi. Ya. Oke. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar Papi, ulangin Papi. A'udzu billah.
dunya pendek saja. A'udzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafil Quraish. Ulangi. Li'ilafil Quraish. Ya. Fikir latas kita iwasoi. Iya. Fa'ya uturab bahadal Iya. Alladzi at'amakum min ju'in wa amanakum min khawf. Baik. Pada saat di ayat ini, ya, pada ayat terakhir ini, kalau kita tidak ingin mewakafkannya ya pada ju', maka hendaknya kita memberikan panjang daripada waw ini cukup 2 saja, ya. Alladzi at'amahum min ju'in, kecuali kita mewakafkan, maka dia menjadi min ju', ya. Nggak boleh dikombin atau dikombinasi antara mewakafkan atau tidak. At'amahum min ju'in, langsung disambung lagi, ini tidak diperkenankan karena di sini jatuh hukumnya mad arid li sukun jika kita sukunkan, ya. Sedangkan jika tidak disukunkan tetap dia menjadi mad wajib, ya. Mad afwan maksudnya adalah mad asli, ya. Tetap dia asli. Ya, baik. Ulangi. Alladzi at'amakum min ju'in wa amanakum min khawf. Ya, baik. Sekali lagi urangin yang dari potongan yang kedua. Mim di sini didengungkan, ya. Wa amanahum min khauf. Baik. Wa amanakum min khawf. Namun pada nun tidak begitu. Jangan. Pada nun yang terakhir ini tidak didengungkan. Jadi seperti ini modelnya, tapi wa amanahum min khauf. Masuk ke nun pendek saja. Min khauf. Seperti itu. Amanakum min khawf. Ahsan, barakallahu fiik. Mantap. Ya, insya Allah, tapi kalau menjaga panjang pendek saja ini sudah membantu kita di dalam menyelami lebih dalam sifat-sifat huruf. Tapi jaga dulu panjang pendek. Ya, insya Allah. Yang panjang pendek, baru jaga gunnah, ya. Jaga gunnah ini juga termasuk pondasi, ya, daripada membaca Quran. Begitu juga selanjutnya qalqalah, ya. Tadi bagus qalqalah aja, at'amahum. Dan yang terakhir kita menjaga tebal tipis. Nah, ini keempat perkara ini kalau kita jaga, insya Allah Taala kita akan mudah di dalam mencermati sifat-sifat huruf. Insya Allah Taala. Saya masih panjang pendek sama dengung aja, Ustaz. Iya. Dan ini bukan kerja yang mudah ya, Papi, ya. Karena panjang pendek dan dengung ini khususnya dengung, ya, karena dengung ini hanya bisa diketahui oleh ahli ilmu, ya, untuk para talibul ilmu, ya, di mana orang-orang yang awam akan meloloskannya saja gitu, tidak mengerti di mana dengung ini berada gitu kan. Nah, kita di sini insya Allah mengistiqomahkan ini, ya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Tapi Pak Arman mau baca atau Pak?
Kalau Pak Arman nggak bisa, lanjut ke Pak Zul. Oh, Pak Arman bisa ya? Bisa Ustaz. Oh ya, silakan. Baik. Dengan hafalan ya Pak Arman ya? Ya, insyaallah dengan hafalan. Masya Allah. Masya Allah. Hasan. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم. Ya, bait itu dia keluar udara, Pak. Jangan masuk ke dalam kokolah. Jadi bunyinya hadzal bait. Ya, percikan deh. Bait. Ulangi. Falyabudu. Ulangi dari falyabudu rabb hadzal bait. Iya. Allazi at'amahum min ya, sebentar. Sini ada hukum mad jaiz munfasil. Jadi alladzi panjang 4 harakat. Alladzi at'amahum. Ya. Allazi at'amahum min ya. Sebentar. Begitu juga dengan huruf-huruf yang didengungkan. Apa? Nah, di sini ada 4 huruf ya, 4 posisi di mana harus didengungkan. Pertama, at'amahum. Nah, ini harus ditahan ya. Tahan ya. At'amahum. Langsung masuk lagi deh ke dengung lagi. Ya. Nah, ini mengikhfakan antara dengan jim ya. Nah, baru kalau ingin kita sambung terus tanpa diwakafkan, ju'u ya. Masuk, itu porsinya sama semua. Dan yang terakhir adalah amanahum min khauf. Yang terakhir nih. Amanahum min khauf. Baik. Diulangi dari alladzi dengan memanjangkan 4 harokat Pak ya. Alladzi apa? Fadhal. Alladzi at'amahum min khauf. Afwan. Iya. Sekali lagi, ulang. Alladzi at'amahum min khauf. Afwan, at'amahum min ju' dulu. At'amahum min ju' ya. Alladzi at'amahum min ju'. Baik. Wa amanahum min khauf. Baik, barakallahu fiik. Masyaallah. Jadi kalau diperbaikin dalam kondisi menghafal gini, insyaallah makin mudah nih untuk diubah nih Pak ya. Insyaallah ya, taala. Saya kalau bisa hafal. Masya saya Allah. baca terus kemudian lupa lagi. Lah Pak. Jadi fokusnya tadi kepada hal-hal yang kita koreksi ya Pak Arman. Ya, insyaallah taala. Allah mudahkan, mudah-mudahan. Lagi makan lontong Medan kali Pak Arman tuh. Oh, belum, nanti ini kan lagi beli nih. Oh, Masya Allah. On the way pulang nih dengan PMRW. Masya Allah. Termasuk dakwah juga ini, tilawah di umum ya, tempat umum ya. Malah di depan gereja Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Itu yang lebih utama tuh Pak. Masya Allah. Ini orang-orang di luar sana mana tahu apa yang dibaca gitu kan. Inilah hadza kitabullahul karim. Masya Allah. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah gitu.
Pas dapat giliran pas tadi di depan gereja sebelahnya MRBJ, jadi saya berhenti dulu. Masya Allah, Masya Allah. Baik, barakallahu Baik. fiik, Pak. Selanjutnya Pak Zul. Ori kita dari Lampung nih, Pak Zul. Udah lama. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Udah lama nggak dengar apanya Pak Zul. Di unmute dulu Pak Zul. Unmute. Ya, silakan Pak Zul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Dipanjangkan 4 harokat dan jangan lupa untuk menebalkan qaf ya. Ya, li'ilafi Quraisy. Tebalkan lagi. Bentar. Ada masuk nih, aduh. Oh, baik. Pakai HP ini jadi ada yang masuk. Oh, Masya Allah. Baik. Li'ilafi Quraisy. Iya. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayb. Ya, cukupkan dia 4 harokat, Pak Zul. Asyita. Oh ya. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayb. Ahsan, barakallah. Falyabudu rabba hadzal bait. Du-nya 2 harokat, Pak Zul. Falyabudu. Oh ya. Falyabudu rabba hadzal bait. Iya. Allazi at'amahum wa amanahum. Ulangin, agak terputus, Pak. Wa amanahum. Iya, mimnya ditahan sebagaimana kita menahan dengung tadi pada kalimat sebelumnya ya. Wa amanahum minhum. Barakallahu fiik, Masya Allah. Nah, jadi sudah mulai agak pelan nih lajunya Pak ya, udah mulai tahqiq ya. Kemarin hadir terus nih, Masya Allah. Kirain saya tadi mau saya rem dulu gitu kan. Alhamdulillah ini udah tahqiq. Beliau mantan juara MTQ Lampung. Bisa aja. Ngaji aja belum bisa. Dulu sebelum Masjid Nurul Qalbi ada tukang azan nih, Pak Zul ini yang ngazan terus di Masjid Nurul Qalbi. Masya Allah. Azan nih suaranya Masya Allah. Alhamdulillah. Ada langgamnya anak suka nih. Iya, langgamnya. Ya, langgamnya. Khas banget tuh, khas. Khas langgamnya. Alhamdulillah Pak Zul. Alhamdulillah. Jadi Pak Zul, mungkin perubahan kecepatan ya, kecepatan membaca ini merupakan satu kebiasaan yang baru gitu kan, sehingga harokat yang panjangnya 4 ini perlu diperhatikan khusus untuk Pak Zul ya. Rihlatash syita'i was-shayb ya, alladzi, tahan dia lebih lama ya, tahan dia lebih lama untuk harokat-harokat yang 4 ini. Ya, begitu juga pada saat kita mensukunkan ya, fi Quraisy hadzal bait. Ya, cukupkan 4 harokat. Selebihnya insya Allah sudah baik. Mudah-mudahan. Kalau saran saya sih Pak Jul, kalau ada gangguan, ada masuk popping dari handphone, mendingan bacanya pakai mushaf. Karena sayang gitu lah kan, bacaannya udah bagus, tapi banyak gangguan-gangguan itu kan, gangguan masuk-masuk. Iya, tutup. Kebanyakan grup tuh, Pak Zul. Nggak biasa di laptop jadi agak enak. Di sini di HP, laptop lagi dipakai. Masya jadi kecil, geser-geser. Oke, baik, lanjut. Terima kasih Pak Ustaz. Afwan. Lanjut Pak Khairul. Pak Khairul.
Pak Khairul, Masya Allah. Pak Khairul, di unmute Pak Khairul. Silakan Pak Khairul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Khairul, apa kabar Pak Khairul? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ya. Baik, Fadhal Pak, baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Li'ilafi Quraisy. Iya. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم min ju. Ya, ulangi sekali lagi Pak. Allazi at'amahum min ju. Ya, di sini perlu kita dengungkan Pak ya. Min ini dengan jim dia menjadi dengung. At'amahum min ju, ditahan juga. Begitu juga dengan ini to-nya ya, to-nya dibaca ringan saja. At'amahum, at'amahum. Ya, atau ya seperti a t dengan o ya. At'amahum. Baik, boleh diulangi. Allazi at'amahum min ju'. Iya. Baik. Wa amanahum min khauf. Khaufnya 4 harokat. Min khauf. Min khauf. Baik, barakallahu fiik. Amanahum min khauf. Baik, barakallahu fiik. Pak Khairul, insyaallah jika kita menjaga panjang pendek ini sudah satu progres yang cukup besar ya, karena ini menghindari seorang pembaca dari lahan yang jali. Umumnya terjadi pada saat dia memanjangkan atau memendekkan bacaan, yang mana bacaan tersebut seharusnya pendek atau panjang seperti itu. Nah, ini mohon fokus kepada panjang pendek terlebih dahulu ya lawan. Nah, nanti setelahnya mulai untuk melepas ya atau berpindah daripada huruf ke huruf itu dengan tenang ya. Li'ilafi Quraisy ya. Atau terutama pada ini, pada huruf-huruf yang disukunkan. Falyabudu, sebagian membaca falyabudu, falya. Ah, ini terburu-buru. Mohon di peringan saja ya. Yakni membacanya dengan hati-hati ya, menjaga setiap haknya. Falyabudu, jangan terburu-buru. Falya, tapi falyabudu ya, seperti itu contohnya. Dan ini iya seperti itu. Itu dia Pak ya. Hadzal bait, seperti itu ya. Dan Masya Allah, seperti itu Pak. Jadi ini berlaku untuk setiap sukun. Alhamdulillah tadi semua yang huruf mat di sini ya, mat di sini terjaga dengan baik. Ya, kalau Anda masih ingat, nggak salah ya, masih terjaga dengan baik oleh Bapak. Dan ini tinggal ditingkatkan kepada huruf-huruf yang kasroh, yang disukunkan, ini mohon dijaga, tidak terburu-buru. Insya Allah Taala akan mudah kita untuk mengikuti progres daripada halakoh kita ini. Insyaallah Ta'ala. Banyak nih perkembangannya. Barakallahu fiik. Banyak perkembangan Pak Khairul. Masya Allah. Banyak perkembangan, Masya Allah. Banyak.
Ini Terima kasih. surat, menurut saya ini surat tersulit juga ya di ayat di juz 30, surat pendek yang tersulit. Tapi Pak Khairul Yang paling sulit nih. dapat melewati, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sering dilatih terus Pak Khairul, insya Allah ini akan lebih baik lagi bacaan Pak Khairul nih. Saya menyaksikan sendiri nih. Pak Khairul improve bacaannya, tinggal dilatih, diulang-ulang, dilatih. Apalagi kalau bisa dihafalkan, terus ditahu panjang pendeknya, dengungnya, nah, insya Allah nanti untuk surat-surat yang lain akan lebih gampang. Karena surat Al-Quraisy ini menurut saya salah satu surat untuk latihan juga. Ini banyak perpindahan dari Gunnah ke Muhammad ke Matobi'i, terus pindah lagi ke Gunnah, pindah lagi ke Matobi'i. Jadi di sini banyak latihan kita di sini. Baik. Selanjutnya Pak Agus. Terima kasih. Pak Agus, Masya Allah. Pak Agus, kaifa haluk? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini schoolmate-nya absen hari ini. Absen dia. Oh iya. Ada acara di Pak Sultan, ada acara. La ba'sa. Terima kasih. Udah diwakilkan oleh as-sahib. Sahibuhu, Masya Allah. Fadal, Pak Agus. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Iya. Ilafihim rihlatash syita'i wasyyi. Ya, sebentar, dipanjangkan sedikit lagi. I-nya Pak. Ila. Ilafihim rihlatash syita'i wasyyi. Wasyyi. Iya. Falya'budu rabb hadzal bait. Alladzi at'amahum min ju'in. Ustaz. Baik. La ba'sa, la ba'sa. Imma mau diwasol atau imma waqaf, ini kaidahnya beda ya. Waqaf. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Arid lisukun. Baik. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Baik, yang terakhir ya, seperti mana kita telah jelaskan, harus izhar ya. Wa amanahum ya. Wa amanahum ditahan, baru min khauf. Ini Ana sendiri juga sebenarnya sering terpeleset ya, karena kita didahului dengan mim. Iya, ini memang di sini agak tricky nih yang terakhir ini. Jadi memang harus saling nasihati kita deh ya. Baik. Fadhol, diulangin. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ahsan, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Iya. Ini alhamdulillah Pak Agus, ini sudah masuk kepada sensitifnya sifat-sifat ya. Alhamdulillah. Dan di sini Ana menyarankan untuk lebih tenang ya menghadapi setiap huruf, apalagi terutama huruf-huruf yang belum kita kenali. Nikmati saja dengan laju bacaan kita, gitu ya. Yang paling ketara nih pada ini ya, pada huruf-huruf yang disukunkan, rihlatasyita, ikuti saja dia. Ya, falya'budu. Itu pertama. Ya. Yang kedua, mengenai huruf lam ini sudah boleh dilatih untuk didekatkan lebih dekat lagi kepada lam Arabiyah. Ya. Falya'budu. Jika ini kedua ini dipertahankan, insyaallah taala ini sudah fasih, bagus sekali nih Pak. Ya. Lam ini harus dilatih ya.
Iya, seperti itu. Falyabudu. Masya Allah, iya seperti itu. Dan ini perlu istiqomah ya. Alladzi sebenarnya bisa, namun ala bisa karena biasa gitu. Bagus ya. Iya, betul Ini Ustaz. bukan masalah kesulitan, namun masalah dibiasakan berarti kan. Betul Ustaz, betul. Ila permulaan lam itu dari situ. Alladzi hadzal bait. Nah, ini insyaallah kalau sudah terbiasa dengan ini akan mudah ya. Dia akan mengalir saja, kita nggak perlu mengingat-ingat lagi gitu. Pada saat penyebutan lam juga seperti itu gitu kan. Sama halnya dengan misalnya kita ini sudah paham setiap habis mat itu kalau ada hamzah maka panjang 4 harokat gitu kan. Tanpa ada tanda pedang itu pun kita sudah terasa sendiri gitu kan. Sebagaimana tadi Pak Agus sudah melazimkan mat yang 4 harokat di sini. Nah, itu sama halnya dengan itu kurang lebih. Baik. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Afwan, Bagus. Selanjutnya Padahal anak kangen dengan Pak Sultan ini. Iya, Pak Sultan. Pak Sultan ada meeting pagi. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Akhuna al-kabir, al-karim, al-fadil. Ya Allah. Al-Mukarram. Ustaz Abu Umar. Al-Mukarram. Masya Allah. Masih di Riau, Agung. Masih di Lampung. Oh, Masya Allah. di Riau. Enggak, kemarin kakak yang di sana kan. Cuman kirim-kirim foto aja, jadi saya. Masya Allah, Masya Allah. Fadal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Mumtaz ala lam. Fi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Ya, panjangkan lagi, sempurnakan 4 harokat, Agung. Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Iya. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ahsan, barakallahu fiik. Masya Allah, Masya Allah. Lamnya ini mumtaz, Pak. Ya, ini kedudukan lam yang paling, iya, fal yang kedudukan lam yang fasih dan sahih kedudukannya ya. Masya Allah. Masya Allah. Ustaz, bimbingannya Ustaz. Wa iya Pak. Masya Allah. Tidak ada koreksi deh kecuali yang tadi ya, kecuali memanjangkan as-saif menjadi 4 harokat dan ini masuk ke dalam tidak masuk ke dalam 2 lahan ya, hanya kesempurnaan. Barakallahu fiik. Wah, iya. Baik. Ada lagi? Habis. Sudah habis Ustaz. Baik. Allahu barik fiikum ajma'in. Alhamdulillah kita telah. Pak Ustadz, saya mau tanya dulu Pak Ustadz. Boleh, Pak. Yang surah 1 sama 2 itu boleh disambung nggak ya? Boleh. Tidak masalah. Cara bacanya gimana Ustaz? Baik. Boleh dibuka biar bisa menjadi perhatian untuk yang lain. Sharing screen-nya. Ya, itu shin itu dia tidak dimasukkan dengung ya, tapi izhar di sini hukumnya. Li ila fi Quraisyin ila, ya langsung dia. Quraisyin ila, langsung seperti itu Pak. Ya. Kalau ada sambung nih secara sempurna. Li ila fi Quraisyin ila fihim Quraisyin. Iya. Enggak masalah. Di sini tidak ada hukum saktah ya. Mau coba Pak Jul, silakan Pak Jul, mau coba. Baik, kalau mau coba boleh silakan.
li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i wasyib. Tanya kurang panjang ya? Kurang panjang. Baik. Kurang panjang Boleh. ya. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i wasyib. Baik, barakallahu fiik. Boleh sambung Pak Ustaz ya? Boleh, boleh Pak. Boleh. Tapi tetap ya, kalau di sini secara kontekstual ini bagusnya sih tidak disambung. Oh. Ya. Ila fi Quraisy. Nah, di sini ya, ila fi imrih. Tapi kalau pun disambung tidak apa-apa. Tidak ada kerancuan makna di sini. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak. Barakallahu fikum ajmain. Alhamdulillah kita telah selesaikan pembacaan surat ini. Pak Ketua boleh tidak dibuka sedikit? Ya. Lembaran yang tadi. Karena ingin mereview sedikit mengenai ya surat ini. Benar seperti mana yang telah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa surat ini terlihat mudah namun praktikalnya cukup harus penuh kewaraan atau kehati-hatian. Iya, pertama secara mujmal saya tampilkan yang lain. Yang oh, ini. Taib. Boleh. Iya, secara mujmal ya, jadi para peserta kami menasihati untuk mohon untuk fokus pada dari ayat pertama ini ya, terkait suratnya ini juga cukup harus penuh kehati-hatian ya. Maka kita akan bahas setiap ayat. Pertama, qaf di sini harus ditebalkan ya. Fi Quraisy. Ya. Antara o dengan ro ini tebal sama-sama ya. Quraisy. Nah, baru ditutupnya dengan shin yang memiliki sifat tafasyi. Quraisy. Ada anginnya. Tidak sekedar Quraisy. Ya, Quraisy. Harus keluar dia sifat tafasyinya. Nah, ini justru yang anak sangka sulit seperti sini rih ya. Karena biasanya kebanyakan di sini orang baca rih. Rih ada imalah di sini ya. Tapi di halakoh ini tidak ada satupun tadi yang menyebutkan rih ya. Rih semua alhamdulillah. Ya. Baru fokus terhadap mad arid li sukun ya. Harus dicukupkan dia menjadi 4 harokat. Itu. Baru selanjutnya adalah pada huruf-huruf yang disukunkan ini hendaknya tidak terburu-buru. Ya, di sini ayat ketiga di sini falyabudu, jangan falyabudu. Nah, ini adalah bagian daripada ini ya, mempercepat setengah harokat. Dan ini tidak dianjurkan. Ya, santai saja menyelami setiap huruf-huruf dengan berbagai macam tanda bacanya. Falyabudu rabb hadzal bait ya. Baru yang terakhir ayat keempat di sini adalah mengenai qalqalah ya. Pertama ini dulu. Pertama yang tunjuk di kursor ini adalah alladzi, ini 4 harokat. Ya, ada ininya. Ada tanda merah, marking merah di situ. 4 itu maksudnya 4 harokat ya Pak Ketua ya? Iya betul. Iya, 4 harokat. Sulitnya di ayat 4 ini, saya ingin Masya Allah. juga bahwa saya kasih tanda karena begitu sulitnya ayat 4 ini sampai-sampai beberapa imam menghindar daripada surah Al-Quraisy ini walaupun surahnya pendek. Masya Allah, iya betul. Alladzi at'amahum. Dan ini jangan lupa untuk to ini dibaca ringan ya, dibaca ringan. At'amahum, jangan at'amahum, ya, tapi at'amahum ya, at'amahum ya. Pada saat disambung at'amahum min ju'in ya. Di sini lihat luar biasa ternyata ya, setelah dikasih tanda gini 3-2-3-2 gitu ya. Dia cukup teliti nih di sini seseorang
qori jika ingin melafazkan ayat terakhir ini, dia 3 harokat, 2 harokat, 3 harokat, 2 lagi gitu ya. At'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Min di situ 1 harokat. Gitu ya. Berarti maksudnya adalah disukunkan di sini ya. Wasud. Harus izhar. Ya, min khauf. Jangan pula dia min khauf. Apalagi min khauf dibuka seperti seakan-akan dengung, ini tidak boleh. Baik. Nah, ini adalah penjelasan untuk surat ini, dan mohon bagi yang bagi yang telah menghafalkannya ini mohon diperhatikan ya, terutama nih marking di yang marking merah ini oleh Pak Ketua di sini, ini bagus sekali ya diginiin. Saya juga baru nyadar nih sulitnya gitu kan, karena selama ini ngikutin aja gitu kan kaidah tajwid ya. Itu yang pertama secara bacaan. Yang kedua adalah mengenai pewakofan, wakof atau ibtidak di sini, wakof atau ibtidak ya, terutama di ayat keempat ini banyak yang ingin melanjutkan ya ataupun memberhentikannya. Nah, ini tidak boleh dia digabung keduanya, karena kedua sifat ini berbeda hukumnya ya. At'amahum min ju' pada saat waqaf. Tapi min ju'in itu pada saat dia diwasolkan ya sampai habis. Nah, ini kedua. Dan yang ketiga, di sini masuk kita ke dalam idgham bi gunnah ya. Ya, idgham bi gunnah. Ya, ini pada perkataan apa? Idgham bi gunnah. Ju'u ya. Tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf yarmulun. Nah, di sini adalah idgham bi gunnah, dan ini hukumnya harus dimasukkan juga ke hidung. Jadi sengau dia. Jadi tidak sekedar ayu ya, ayu itu tidak dengung, tapi dia masuk ke hidung. Ayu didengungkan. Ya, sekedar masuk idgham saja nanti jadi bila gunnah jadinya. Ayu. Nah, ini tanpa dengung ya. Padahal dengung. Ayu. Jadi naik deh ke hidung. Ya. Bedanya lihat nih. Pada saat ana tutup hidung, ayu ini bisa ya, ayu ini bisa. Tapi pada saat ada masukkan pada haknya, ayu tidak bisa, tertahan deh suaranya. Nah, ini perbedaan. Nah, ini cara pengetesannya. Apakah kita telah memberikan haknya dengan baik atau tidak? Ya, itu yang ketiga. Yang terakhir, ini sedikit penyampaian saja untuk Alaqah ini. Mungkin ada sebagian yang belajar bahasa Arab, karena memotong-motong pada saat pengkoreksian itu terkadang tidak sesuai dengan kaidah. Misalnya seperti tadi ya, Anda ingin mengambil sampel untuk dengung, Anda potong dari hum minju ya, hum minju, padahal harusnya diulang dari awal. Ini mohon dimaklumi karena kita melihat keterbatasan waktu ya. Jadi kita mengambil secara objektif saja, secara poin-poin seperti itu ya. Contohnya misalnya Anda ingin memperbaiki bismillah gitu kan, nirrahim. Pada saat Anda ingin menjelaskan tebalnya huruf ro pada yang terakhir, kata terakhir, Anda mulai dari nirrahim. Padahal ni itu adalah bagian dari ar-Rahman gitu kan. Nah, jadi kaidah ini mohon dimaklumi karena kita melihat secara objektif ya, apa yang ingin dikoreksi, bukan subjunktif gitu ya, bukan secara subjeknya. Baik. Adapun setelahnya alhamdulillah kita ini bab terakhir kita ya, pembahasan terakhir kita pada bab sifatul huruf ini. Insyaallah ini kita masuk kepada bagian yang ditunggu-tunggu oleh seluruh peserta, murojaatul ilm ya. Ya, ini kita adakan pengulangan
pengulangan lagi kembali untuk merefresh atau mengingat-ingat kembali materi yang telah lalu ya, dari makhorijul huruf, dari bentuk-bentuk kesalahan, dari 4 ahkamu tajwid yang kita sering tadi, ataupun istilah-istilah yang ada di awal dan di pertengahan di dalam kita mengkaji. Nah, ini akan kita murojaah, dan insya Allah kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan sambung kembali di atas bab yang baru, insya Allah Ta'ala. Ada pertanyaan sampai sini sebelum majelis ini Anda pulangkan kepada Pak Ketua? Baik, tafadhol. Jazakallah Ustadz atas pencerahannya dan atas pembimbingan kita, alqoh tasing kita pagi ini. Wa iyyakum. Wa iyyakum ya akhwan. Baik, jadi memang saya ulangin mengenai surat Al-Quraisy ini cukup sulit ya, walaupun surat pendek, tapi Bapak sendiri bisa merasakan bagaimana betul Pak Ketua, betul Pak. Cukup sulit ya. Apa namanya, terutama di ayat 4 tadi ya. Kadang-kadang saya sendiri nggak berani saya baca surah Al-Quraisy ini kok jadi imam. Di imam nggak berani saya. Lebih bagus saya baca Al-Balad daripada Al-Quraisy. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Karena memang di apa ini agak takut saya membacanya, karena pada ayat keempat tuh kan, alladzi at'amahum min ju'. Itu saya mendingan wakaf aja saya di situ. Minju, langsung aja saya wakaf. Kalau enggak, itu panjang tuh urusannya itu. Karena tadi perbedaan dan hukum-hukumnya tadi ada hukum ikhfa, ada lagi di situ idgham, ada lagi mat lagi kan, ada mat asli, ketemu lagi dengan guna musaddadah, yang terakhirnya ada izhar. Ya kan, izhar. Tapi izhar ini yang paling sering dikeselin. Nah, yang di izhar ini betul, minnya juga kan, minnya masuk tawasud, jadi memang dia satu harokat. Kita nggak boleh kita bacanya siddah, kita harus min khauf, jadi harus jelas. Ini banyak sifat-sifat tawasud yang keluar seperti tadi Pak Agus praktekkan, yang lam sama ainnya kan, jadi nampak dia tawasudnya itu. Jadi memang ya mungkin saya belum harus banyak berlatih juga. Mungkin saya cuma kasih saran dihafalkan surat ini Bapak-bapak. Mungkin kalau ada yang disetorkan minggu depan kita mungkin bisa salah satu sukarela mungkin ya Pak Ustadz ya, kita tes. Insya Allah. Bukan ini, tapi bukan ujian, nggak usah takut Papi, ini juga untuk kita sama-sama. Apalagi udah mau dekat Ramadan kan, kita coba. Iya, betul. Surat Al-Quraisy ini mungkin siapa yang bisa ini menghafalkan dan dapat kita store minggu depan, selain kita bermurajaah juga. Salah satu soalnya mungkin Ustadz ya. Salah satu soal murajaah kita ya minggu depan. Boleh. Insya Allah. Paling susah ini Al-Quraisy. Ya. Al-Quraisy kan nggak usah di ini, cuman panjang pendeknya nanti mesti kita tes juga. Artinya suratnya gampang dihafalkan, cuman panjang pendeknya ini nanti yang kita tes, ya kan gitu. Maksudnya hadir saya lah. Untuk gimana? Sudah siap Pak Zul. Pak Zul udah siap ya. Ya insya Allah gampang kalau dilatih gampang. Ya siapa tahu nanti ini jadi surat di bacaan surah sholat tarawih kita. Ya insya Allah ini salah satu ini juga kan surat pendek yang dibacakan oleh ini kan imam kan. Ya betul Pak Nur. Sendiri saya nggak berani saya karena takut salah saya. Gitu. Ya Pak Nur harus sekali imam lah, ganti-gantian imam tuh. Ya. Masya Allah. Bisa imam itu. Baik, saya rasa itu saja. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, mari kita tutup sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Dan dilanjutkan dengan doa penutupan majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, itu saja dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Pak Zul. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum bapak-bapak semua.